Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Prinsip-prinsip belajar. Dengan anggota kelompok Ika Indrawati, Supri, Aprijal Aji Nugroho, Yopa Alundira, Venesia Christine Aurelia, Titio Handoko, Nahliatun Nisbah, dan Adityo Gali Abiaksa. Dilanjutkan oleh Ika. Pembahasan yang pertama, prinsip-prinsip belajar dan menurut para ahli. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran. Dan yang ketiga, implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi siswa dan guru. Prinsip-prinsip belajar dan menurut para ahli. Prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rothwell AB 1961 adalah yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar itu dipengaruhi oleh kesiapan siswa, yaitu dalam arti kondisi kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran yang akan diberikan. Yang kedua, prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk proses yang terarah. Motivasi belajar adalah suatu kondisi belajar untuk memprakarsai kegiatan belajar, mengatur arah kegiatan untuk memelihara kesungguhan dalam belajar. Yang ketiga, prinsip persepsi. Seseorang cenderung percaya dengan bagaimana dia memahami situasi. Persepsi adalah suatu interpretasi tentang suatu yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat, prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang harus ditempuh oleh seseorang. Tujuan harus tergambar jelas oleh pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadinya sebuah pengetahuan yang baru dia dapatkan. Yang kelima, prinsip perbedaan individual adalah proses pengajaran yang semestinya memperhatikan perbedaan individual peserta didik di dalam kelas, sehingga semua itu dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkat sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Yang keenam, prinsip belajar kognitif adalah belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep penemuan masalah dan keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya, membentuk perilaku baru, berpikir, bernalar, dan berimajinasi. Dan yang terakhir, prinsip belajar evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini, dan selanjutnya pelaksanaan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dan pencapaian tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Setio. Prinsip-prinsip belajar menurut Rohman, Nata Wijaya, dan kawan-kawan yaitu yang pertama, prinsip efek kepuasan. Jika sebuah respon menghasilkan efek jembatan yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus-respon. Yang kedua, prinsip penggulangan, bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak pernah dilatih. Yang ketiga, prinsip kesiapan, bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, prinsip kesan pertama. Prinsip yang
harus dipunyai pendidik untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, prinsip makna yang dalam, bahwa makna yang dalam akan menunjang dalam proses pembelajaran. Maka jelas, maka hubungan suatu pembelajaran maka akan semakin efektif sesuai yang dipelajari. Yang keenam, prinsip bahan baru. Bahan dalam suatu pembelajaran diperlukan bahan baru untuk menambah wawasan atau pengalaman suatu peserta didik. Yang terakhir, prinsip gabungan atau perluasan dari prinsip efek kepuasan dan prinsip penggulangan, bahwa hubungan antara stimulus respon akan semakin kuat dan bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin lemah dan berkurang jika jarang atau tidak pernah dilatih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Dua, prinsip-prinsip pembelajaran. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Gagen Berliner 1984-335. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudian pada mobil. Gagen dan Berliner 1984-372. 2. Keaktifan belajar. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka bentuk, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati, sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa. 3. Keterlibatan langsung dalam belajar. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Keterlibatan siswa di dalam belajar jangan diartikan keterlibatan fisik semata. Namun, lebih dari itu, terutama adalah keterlibatan mental emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghayatan dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap dan nilai, dan juga pada saat mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan keterampilan. Yang keempat, pengulangan belajar. Menurut teori psikologi DAPA, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya pengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya-daya yang dilatih dengan mengadakan pengulangan akan menjadi sempurna. Kelima, sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari. Tantangan yang dihadapi dalam belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang banyak mengandung masalah dan perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Keenam, pemberian balikan atau umpan balik dan penguatan belajar. Siswa akan lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu menurut B. E. Skinner tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan, tetapi juga ada yang tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. GG dan Berlier 1984, halaman 272. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adityo. Yang ketiga, implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi siswa dan guru.
Lanjut. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Implikasi bagi siswa. Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah tujuan belajar. Implikasi bagi guru, merangsang atau menyiapkan bahan ajar yang menarik. Yang kedua, keaktifan. Implikasi bagi siswa. Berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu percobaan, karya tulis, atau membuat kipling, dan lain-lain. Implikasi bagi guru, memberikan kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan, atau inquiry, dan eksperimen, serta memberikan tugas individual dan kelompok melalui kontrol guru. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau pengalaman. Implikasi bagi siswa, dengan keterlibatan langsung ini, secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Implikasi bagi guru, menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen. Yang keempat, pengulangan. Implikasi bagi siswa, kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk satu macam permasalahan. Implikasi bagi guru, yang dimana guru merancang kegiatan pengulangan dan mengembangkan soal-soal latihan dan bervariasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yopa Alundira. Yang kelima, tantangan. Implikasi bagi siswa. Tuntutan yang dimiliki dan kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Implikasi bagi guru, memberikan tugas-tugas pemecah masalah kepada siswa. Yang keenam, balikan atau penguatan. Implikasi bagi siswa, segera mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban, dan menerima kenyataan terhadap nilai yang dicapai. Implikasi bagi guru, memberikan kepada siswa jawaban yang benar, serta mengoreksi sekaligus membahasa pekerjaan siswa. Yang ketujuh, perbedaan individual. Implikasi bagi siswa, menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal pelajaran. Implikasi bagi guru, para siswa harus terus didorong dalam memahami potensi dirinya, dan untuk selanjutnya mampu merencanakan guru dan melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Supri. Kesimpulan. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya kesinambungan antar pelaku pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menjalankan hakikat belajar dan tujuan pembelajaran sebagaimana mestinya agar tercipta hasil yang diharapkan. Prinsip belajar adalah landasan berpikir dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individual. Berikut ini prinsip-prinsip. Wah. Maaf, itu slide-nya hilang. Berikut, saya ulangi, berikut ini prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rotwald AB 1961.
1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan atau penguatan. 7. Perbedaan individual. Ya, terima kasih. Ini Sekian. ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.